Mana enak kita jalan-jalan sore ini ya? Cari-cari jajanan dulu kita. Orang tuanya Kalisha lagi jualan loh ya. Jualan apa? Tahu balik? Tahu balik? Iya. Oh, enak juga itu. Kesana kita? Yuk. Kalisanya ada di rumah nggak? Ada. Udah, ya udah. Boleh juga tuh ya. Tapi nggak apa-apa kita kesana dulu. Ayo. Kita mampir ke rumah Kalisha dulu ya. Ya. Kita coba dulu jajan tahu balik. Oke. Oke. Ya udah langsung aja. Let's go. Memulai usaha dengan modal hobi memasak dan pengalaman dalam memasarkan produk, kedua teman saya ini, Bang Aril dan Nora, mencoba memulai karirnya di dunia kuliner dengan membuat tahu balik yang merupakan makanan cemilan khas kota Binjai. Alhamdulillah, ternyata usaha ini bisa membawa berkah bagi mereka dengan memanfaatkan penghasilannya untuk berangkat umroh. Saya tertarik mengangkat kisah ini karena usaha mereka yang tadinya iseng-iseng ternyata bisa mengantar mereka sampai melakukan perjalanan kegiatan ibadah dengan wisata ke kota suci Mekah dan Madinah. Berikut kisahnya dalam segmen Ngeheng episode kali ini. Oke, thank you Bang Aril. Ya. Kak Nora udah hadir Ya. di Ngeheng. Makasih. Bisa cerita ke kawan-kawan Kak, ini usahanya. Jadi kita gini awalnya ya, kita awal merintisnya di 2019 itu kita pertama produksinya itu kita ngambil dari orang. Momi Kijet itu sebenarnya yang nggak fokusnya nggak di sini aja, sebenarnya nggak ini aja. Oh, ada di luar ya? Enggak, awalnya kita dulu just tip. Tahun 2017 akhir 2018 kita just tip Medan KL, Medan Thailand. Momi Kijet itu awalnya ya memang just tip. Just tip mulai dari sepatu, tas, obat-obatan, pokoknya apa yang bisa kita bawa lah gitu. Jadi memang basicnya kita kita berdua ini memang bekerja. Jadi awalnya kita beli untuk pakai sendiri untuk si Mbak Noranya. Gitu. Cuman waktu itu kita karena murah, murah. satu body kan 20. Nah, Iya. terus habis itu kebanyakan ya gitu kan. Menurut Abang, udah coba aku bawa ke kantor. Iya. Berarti memang rezekinya di rezeki Iya. bisnis, ya kan? Ya. Jadi itu begitu serius di Just Tip, buatlah nama Mami KZ. KZ. Jadi kita buat ini. Nama Mami Kizen itu kan nama anak saya pada saat itu kan 2 orang. Hah? Si Kalisha dan si Zeren. Oh, makanya Q-nya ya, KZ. Kalisha dan Zeren. Zeren. Nah, rupanya kan dapat rezeki lagi jadinya 3. Tiga. Nah, Jadi nggak kebagian nama Bang? Nggak kebagian. Nggak kebagian. Jadi yang berumah tangga cuma orang ini 3. Saya sama yang paling kecil nggak dapat. Karena Oh, Momi iya. Kijet, Si adik ya. Mami dari si Kalisha dan Jeho. Iya, iya. Dedinya nggak ikut berarti. Sultan sama Arin nggak ikut lah Terus pokoknya. kenapa awalnya bisa ke jadi kuliner? Ah, Ya. Nah, jadi pada saat itu udah 2018 Itu 2018 awal. kita just tip 2017. Oh, 2017. Sampai 2018. 2018 akhir. Nah, 2018 akhir kita udah capek dan mereka dari situ kayaknya udah lama susah cari pengiriman karena kita kalau setiap pengirim kita selalu diperiksa di bea cukai. Terus istri bilang, istri kan orang Binjai, Iya. jadi dia bilang waktu itu, yuk kita jualan tahu balik yuk katanya. Terus itu, ya udah yuk lah gitu. Ya udah ini kita tes tahu baliknya, ada tahu balik salah seorang jual tahu balik itu di Binjai. Jadi waktu itu temen dia juga sih yang jual. Jadi karena Jadi kita memang pada saat itu kita ambil dari orang dengan satu piecesnya 25 juga. dengan harga yang sama dengan kita harga jual yang lah. sama kami jual. Oh, berarti jadi reseller gitu ya? Iya. Awalnya ya? Awalnya. Cuman dia bilang harus ambil 10 ya, katanya aku kasih harga reseller gitu. Nah, jadi kita coba reseller. Ya namanya jualan itu kan nggak mungkin kita nggak tawarin. Dari Iya. mana orang bisa tahu kita jual itu kalau nggak kita tawarin terus kita buat postingan di Instagram, di WA, status WA, Facebook segala macam. Terus orang penasaran apa sih itu tahu balik sebelum booming pada saat ini ya gitu kan. Cuman ya memang banyak juga teman-teman heran, loh tuh harganya kok mahal, 60.000. 60.000. Ya saya bilang ya coba lah dulu. Nah ternyata dirasa malah ketagihan lah, langsung lah repeat order. Karena masih awal-awal booming, nggak seperti sekarang sudah banyak tahu balik Iya, kan. iya. Kalau dulu masih ada 1-2 di Binjai kan memang ciri khasnya Binjai kan tahu balik ini Iya, gitu. iya, iya. Lalu kan pas saat itu saya bilang sama si abang, bang kita buat aja coba, mana tahu
rezeki, saya Iya. bilang. Terus dia bilang nggak sempat lah, kita kan kerja. Saya bilang bisa. Mau jam berapa lagi Oh kita ya, mau abang sama kakak ngerjain. kerja ya. Nggak bisa. Terus saya bilang sama yang kerja pada saat itu, saya kasih uang, kamu beli ayam dipajak modal 2 kilo. Pada saat itu 2 kilo. Tepung. Terus saya bawa ke rumah, kami cuci 2 kilo. Saya bumbunya apa segala macam, bawangnya apa, ladanya, terus saya bilang Racikan bumbunya dari dia pada lah. saat itu saya masih sistem blender loh. Blender yang praktis ya. praktis ya kan sampai Lebih praktis ya. panas tuh blendernya karena menggiling ayam tadi kan namanya kita masih merintis kan masih coba-coba jadi sampai waduh rusak nih blender. Itu udah mulai produksi sendiri berarti? Iya, masih Itu di produksi tahun sendiri. berapa? Di tahun 2019 awal. 19 awal. Iya, di Januari. Sebelum pandemi berarti? Belum, sebelum pandemi. Karena pandemi kan 2020. 2020. Oh iya, 2020, betul ya. 2022. Ini awal 2019. 19. Jadi pada saat itu ya saya selalu bilang, alah mana mungkin lah kayak gitu, tak terkerjakan lah, pulang kerja aja jam berapa, dia pulang kerja jam berapa, mau jam berapa lagi ngerjakan gitu. Terus dia kan memang kemauan, dia hobi masak, dia hobi kuliner, maksudnya tentang kuliner dia suka, dia coba-coba gitu. Ya udahlah, Sejalan sama hobi ya. Jadi waktu itu kita buat, kita kasih orang coba rasalah gimana pemasukannya. Terus ada yang bilang ini tahunya segini, ini kuahnya terlalu encer, kurang pedas, kurang rasa asin begini. Jadi semuanya kita ambil, kita masukkan, maksudnya yang mana orang beli ini kita kasih, kita pokoknya dari yang bumbu sampai tahu itu pokoknya apa yang dibilang orang kurang kita kasih, pokoknya sampai jadi hasilnya udah jadi, baru kita kasih orang lagi rasa. Nah mereka bilang, ini baru pas, ini baru oke. Ya, memang rasa itu kan nggak semua lidah sama Iya, iya, beda-beda ya. Nanti sambelnya kepedesan, ada kok kurang pedas. Ada yang aku suka pedas. Jadi yang mana ya? Jadi ya udah saya ya buat sambel pun ya memang porsinya segitu, resepnya segitu, kita nggak mau tambah, kita nggak mau kurangi segitu. Segitu ya, ya. Ya udah begitulah adanya. Itu jadi ciri khas tersendiri ya. Ciri khasnya memang ada itu ini sambelnya nggak pakai jeruk purut apa. Saya coba kata teman nggak enak gitu kan. Tapi itu jadinya udah ciri khasnya itu dan tahunya yang udah diterima sama teman-teman banyak ya itu ya udah itulah jadi resep kita sekarang. Gitu. Itu pertama dari tahu Bali aja atau ada variasi lain? Dan tahu Bali aja. Hah? Karena itu nggak sempat buat yang Oh, tahu Bali lain-lain. aja dulu Tahu awalnya. Bali aja. Iya. Tapi soalnya ada lumpia pisang. Ya, Nah, ini baru 8 jadi karena orang sudah terlalu pesan ini terlalu biasa, alangkah bodohnya kan kita penjual kalau kita tidak mengembangkan kali, kreasi ya. kita Sayang kalau enggak yang ya. sudah punya nama Mommy Kitchen itu. Iya, Jadi iya, iya. orang bertanya, ada yang lain nggak selain tahu balik Iya, gitu. iya, iya, Jadi kita suami istri sambil malam sambil tidur apalagi ya yang mau kita kembangkan. Nah, dia punya ide. Yuk kita buat yang ringkas, Cemilan. rasanya enak, yang orang memang suka. Orang Indonesia kan rata-rata suka gorengan. Iya, iya betul. Apalagi buka puasa pakai gorengan. Wajib goreng-gorengan dibandingkan yang kukus, yang mentega. Mereka kan selalu cepat enek. Iya, Kita aja terus terang kalau buka puasa sukanya yang gorengan. Gorengan, Jadi kita dia punya kreasi, yuk coba buat lumpia, piscok lumer, terus sama satu lagi cheese roll. Jadi ya udah karena dia punya kreasi ya udah buat aja, nanti masalah penjualan biar saya yang jualin. Iya. Tuh. Jadi mungkin ini dari 2019 sampai 2021 masih eksis dan sekarang kayaknya kan udah populer juga Alhamdulillah. nama Mommy Kitchen ini ya. Alhamdulillah kita udah ada reseller tuh di Medan. Jakarta. Kemudian kita ada megang kafe, beberapa kafe di Medan yang selalu ngambil cemilannya di kita tuh lah tahu balik Oh, ini iya. kan. Nah terus habis itu kita punya reseller di Jakarta. Di Sempat ada Aceh. juga kita di daerah sini di Rantau, Iya, Rantau, Sibuan, Sibuan, terus Padang itu Sidimpuan. Padang Sidimpuan, Di terus Medan ini loh. di Medan, terus itu sama di Aceh. Nah, Aceh Aceh. ada. Di Aceh ada Aceh juga ada ya? sama satu Loksmawe. Loksmawe ada juga? Loksmawe ada, Oh, satu kafe. Loksmawe ya? Kalau nggak salah apa ya? Kalau untuk di Medan nggak ada rencana mau buka, entah itu tempat Nah, sendiri gitu. itu dia kendalanya. Karena sekarang selama ini kan sifatnya online ya. Ya. Nah, ada waktu itu kita cari tempat lapak untuk buka outlet. Nah, yang susahnya itu cari pekerjaannya. Waktu itu kita buka open
butuh untuk penjaga Lowongan lowongan kerja. kerja dengan gaji 1,3 terus itu bersih. Terus itu kita waktu itu mau buka rencana di Tasbih. Terus ada yang bilang, waduh kejauhan dari rumah saya. Terus mau naik apa ke sana kayak gitu. Jadi waktu itu karena kita pun nggak fokusin lagi itu dengan bangkitnya pandemi ini, jadi ya kita juga tarik dulu lah. Nah, habis pandemi lah mungkin kita baru giatkan lagi buka outlet gitu. ya. Sementara online dulu ya. Iya, online dulu. Kalau untuk produksinya sendiri, Kak, biasanya berapa kali seminggu? Oh, kalau seminggu bisa kita tuh 4 Sampai 40-50 kilo. Paling sedikit Banyak itu juga ya? 30 lah. Alhamdulillah. 30 kilo alhamdulillah. Jadi bulan puasa itu Masya Allah. Oh, bulan puasa ya? Jadi insya Allah kalau bulan puasa itu tahu balik itu 2 kali lipat keuntungannya selama Ramadan. 2 kali lipat. Jadi mulai dari reseller, mulai dari penjualan itu pokoknya 2 kali lah meningkat. Karena reseller juga jualnya banyak yang minta untuk buka puasa. Iya. Jadi bahkan reseller kami punya reseller lagi. Oh, gitu. jadi ya? ada reseller, ada Berarti reseller. memang laku keras lah ini. Iya. Dan satu untuk reseller kami juga tidak pakai merek mereka. Mereka tidak pakai merek. Merek kita. Oh, Dan iya. dia pun tidak memakai merek dia. Jadi memang kita itu murni mutlak, memang dia tidak boleh, kita pun tidak boleh kalau dia mau pakai. Kadang dia pernah bilang, kalau aku pakai Momiki Jet, pasti orangnya lihat Instagram kakak, orangnya beli ke kakak katanya. Oh, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu aku lari dong customerku ke kakak langsung katanya. Ya mungkin di kakak bisa harganya lebih murah dari saya, dengan belinya sekian kakak lebih murah. Sedangkan saya jualnya sama dengan kakak, satu packnya 60.000 isi 25 katanya. Ya kita masuk akal ya. Mungkin dia gini, aku punya teman yang beli kok larinya nanti ujung-ujungnya kok udah enak ke Momiki Jetnya langsung gitu. Lebih fair gini ya. Iya, jadi memang dia tidak pakai, kita tidak pakai. Jadi biar change-nya enak lah gitu. Iya. Jadi Bang Aril atau Kak Nora, mungkin selama usaha ini ada suka duka Waduh, ada atau yang pastilah. pengalaman yang berkesan? Aduh. Ya alhamdulillah kita cuman gini ya, kita ini sama-sama dua bekerja ya. Kami tuh dalam menjual ini kok kami ngerasa ada berkahnya, berkah yang dikasih Allah gitu kan. Kita nggak tahu rezeki apa yang dikasih Allah sama kita ya. Saya juga sama suami juga mungkin nggak mikir kalau kita tuh kok bisa jual kuliner, tahu balik gitu Nggak kan. pernah terpikir. Nggak ada terpikir. Gitu. Apalagi saya bisa nyiptain sendiri dengan ciri khas sendiri, saya nggak pernah berpikir seperti itu ya. Makanya saya bilang tadi berkahnya itu dapat ya, alhamdulillah dari Taubalik Momiki Z ini kami bisa Umroh, alhamdulillah. Nah, Jadi di tahun 2019. Soal trik bisnis marketingnya itu kayak mana sih Bang? Karena aku lihat kan Kak, ini di sosmed itu banyak artis-artis dari Jakarta malah banyak kasih testimoni. Iya. Mungkin bisa berbagi sama kawan-kawan strategi marketingnya itu gimana Kak? Ini dia marketingnya. Bang Aril ya? Kalau saya sistem produksinya dong. Oh, iya. Kayak mana Bang? Nah, kita sistem penjualannya gini. Nah, kita kan harganya satu pack 60.000, isinya 25. Jadi orang menganggap ini terlalu mahal untuk dikonsumsi. Sedangkan orang kan kalau misalnya orang merasakan enak, pasti orang kan mau nagih. Nah, tapi kita nggak pikirkan terlalu mahal atau tidaknya. Yang penting kita pikirkan ada rasa, Kualitas ya? ada kualitas, bahan premium, terus itu ya memang enak, lezat. Awalnya saya bawa ke kantor dulu, bawa ke kantor, belilah Taubalikku, ini enak loh ini. Berapa? Sistem, jadi kita sistem itu jangan gengsi, jangan kita istilahnya malu, jangan kita merasa rendah hati. Jadi kita situ pasang prinsip, aku tidak mencuri, aku tidak meminta uang sama orang. Aku ini menjual, ini produkku. Kau mau beli, silakan. Enggak beli nggak apa-apa. Alah, pasti punya orang kau ambil kan? Enggak, ini punya istriku. Mana istri kau masak? Istri kau jaksa masak, bisa masak. Udah dia jaksa masak, mau masak-masak kata itu. Saya bilang ini, dia jaksa, ya jaksa. Jaksa itu kan dari jam 7 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 8 pagi itu nggak jaksa, itu udah ibu rumah tangga. Saya bilang. Nah, Sabtu Minggu kan ibu rumah tangga. Saya bilang. Ya di situlah kesempatan buatnya. Ya udah terus berlanjut gitu, ternyata mereka yang sudah pernah merasakan, wah enak ya. Ya udah berlanjut kayak gitu. Nah,
Yang lucunya gini, mereka beli, mereka kasih ke orang. Jadi ada tamunya yang dari Jakarta, mereka beli. Coba. Jadi dikasihnya ini oleh-oleh dari khas Medan. Ternyata teman-teman di Jakarta, teman saudaranya dari Jakarta tuh merespon. Loh ini enak, gimana ya kirimnya? Aku maulah kirim ke Jakarta gitu. Jadi karena terlalu banyak peminat dari orang, di Jakarta nggak ada cabang ya, kata di Jakarta nggak ada. Jadi kita cari awalnya ke saudaranya dia yang ada di Jakarta. Dan teman saya ada di Jakarta. Kayaknya kalau abang di bank swasta ya. Iya. Pasti marketing ya. Iya. Bilang di marketingnya. Jadi kita nggak perlu Jadi sejalan kan mau jalan. sama pekerjaan. Jadi kita itu balance gitu. Jadi sekarang udah berjalan alhamdulillah Medan, Jakarta ya Bang ya. Jakarta. Tadi di Aceh juga ya? Ada. Banda Aceh ya? Banda Aceh, di bandanya Toksmawe, terus itu Di daerah Sumut, di Rantau. Sibuan, Rantu itu udah jalan ya. lah seller kita di sana. Jadi kita alhamdulillah seminggu tuh 40, 50, paling sedikit 30 lah gitu. Kalau udah paling missnya itu 30 lah yang udah memang udah sepi lah. Apa yang membedakan dengan tahu Bali lainnya? Pada umumnya lah. Nah ini ya intinya gini. Rahasia dapur berarti? Rahasia dapur, bukan rahasia dapur, memang nggak apa-apa. Berarti boleh nih ngintip dapurnya Bang ya? Boleh, ntar ya? kita ke dapur. Oke, berarti langsung aja kita lihat Ya, langsung dapur Kak, kita. ya. Gimana Kak cara proses pembuatannya Kak? Oh iya, ini kan kita proses pembuatannya kan kita ini kan beli ayam tuh kan dari pasar, lalu kita cuci sendiri di rumah. Kita bukan cuci sembarangan, cucinya bersih di rumah supaya kita puas, higienis ya kan. Lalu kita untuk sementara ini memang saya selama ini saya taruh bumbu, apalah bumbu-bumbu yang kita untuk adonannya, lalu kita bawa ke tempat penggilingan yang bersih, yang tidak jauh dari sini. Nah kemudian setelah kita olah, karena ini udah sistem banyak Bang, nggak bisa lagi kan saya pakai blender itu kan, semua, karena udah 50-40 kilo gitu. Untuk membeli alat gilingnya juga saya sebenarnya bisa, cuman rasa saya nggak sempat waktunya, lebih praktis sih seperti itu gitulah. Nah namun habis itu ya udah kita tahu kita pesan, kita buat, kita caranya tahu tadi kan dia satu gini, nah lalu kita potong, jadilah dia dipotong dulu ya? Ya, dipotong pertama ya? dulu. Ya, habis itu dibalikin gini nih lah baru namanya tahu balik, karena dia memang dibalik. Iya, pakai dibalik Nah, ya. lalu karena udah dibalik, kita isi, kita penyetin ke dalam supaya apa? Supaya dia padat. Nah, bukan yang cuman sedikit-sedikit saja gitu loh. Jadi kan dia padat, dalamnya juga padat, jadi dimakan kan memang terasa tahunya, terasa isinya. Lalu kita kukus sampai lebih kurang 1,5 jam, tergantung sama si tempat pengukusnya. Ada yang sampai 2 jam, ada 1,5 jam. Kalau seperti ini paling cuma 1 jam, itu sudah ada yang kita kukus. Nah ini kita ke dapurnya. Inilah dapur kita ala kadarnya. Nah inilah dandangnya. Proses kukus nih Kak ya? Pengukusannya. Ini kita kukus. Ini lebih kurang 2 jam karena dia kan besar. 2 supaya jam. tanah. Dan dia tahan frozen supaya tidak basi. Jadi tahu balik ini sebenarnya kita makan setelah ini aja, kita sistem kukus aja sebenarnya sudah enak. Tahu balik ini tidak usah digoreng juga bisa, yang nggak mau pakai minyak boleh seperti ini aja dikukus. Nah lalu setelah udah dikukus ini kan kita keluarkan, kita packing, baru setelah dingin kita masukkan ke freezer. Setelah dikukus, proses apa lagi Kak? Setelah dikukus kita keluarkan, kita dinginkan, kita angkat, kita dinginkan, lalu kita packing. Nah, makan gini aja enak, mau coba? Boleh nanti kita coba. Iya, nanti kita goreng dulu aja kalau nggak ya, boleh, Kak, sama boleh. rasa yang sudah kukus kan enak kok. Jadi lapar Kak? Iya. Ntar ya kita goreng habis ini ya.
Jadi biasanya kalau yang goreng itu yang permintaannya kemana Kak? Atau goreng Kita memang sebenarnya jualnya itu jual frozen. Oh. Nah, cuman ya memang terkadang ada orang kayak teman-teman kantor kan, kadang minta Kan tolong. udah termasuk ini juga kan, prosesnya lama juga kan? Iya, nanti kan Lebih dari fresh kalau langsung kan Kak? sebenarnya iya, cuman kan praktis kan frozen bisa kapan saja bisa dimakan. Iya, betul. Ya. Tuh. Ini kameramen udah nggak tahan Mas ya? Iya. Mau nyoba yang goreng ya? Dia makan selagi hangat, dia crispy. Crispy-nya yaitu dari tahunya Iya. yang dibalikkan itu. Oke, itu tadi proses pembuatannya. Ini sekarang mungkin langsung aja kita coba ya. Iya. Kita coba ya. Ini yang dikukus, Yang- ini yang udah digoreng. Yang dikukus tadi kan di belakang layar udah kita coba. Iya. Nah, sekarang kita coba yang goreng ya Kak ya. Ya. Jadi ini variasi harganya gimana Kak? Kalau boleh tahu Kak? Jadi dia kan satu pack itu isinya 25. Isi 25 harganya tuh kita jualnya itu 60.000. Oh, iya. Atas tahunya, atas tahunya. Oh, mantap kali nih Kak. Aku lebih suka yang ini Kak, goreng. Iya. Jadi yang hari ini produksi ini untuk kemana aja nih Kak? Ini kita insya Allah mau untuk ke Jakarta sama ada reseller reseller kita yang di di sini. Aceh sama yang di sini lah. Semua lah pokoknya. Kak, aku sambil tambah nggak apa ya? Boleh, silakan Pak. Nah tapi ada kekurangannya mungkin kita belum masukkan di Grab GoFood kita belum masuk. Oh ya, itu perlu ya. Jadi seharusnya kan memang perlu ya, tapi Iya. itulah mungkin kita masih udah banyak ke yang pembeli dari WA dari DM aja, jadi kita masih fokus ke situ gitu, belum masukkan ke sana. Memang ada kemungkinan kita bakalan masukin di GoFood atau di Shopee, tapi kalau di Shopee Jakarta ada. Jadi mungkin untuk sebelum closing bisa disampaikan Bang, ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan? dari owner dulu lah. Dari kakak ya? Momi ini mominya dulu lah. Dari Momi Kiz. Ya, untuk usaha ini kami ya sangat alhamdulillah ya untuk menambahkan penghasilan selain kami bekerja di instansi kami masing-masing. Nah, di sini juga saya juga sendiri menyalurkan hobi saya, hobi masak. Ya inilah ciptaan saya, itulah saya bangganya gitu. Alhamdulillah bisa terkirim kemana-mana, ke kota, bahkan sampai ke Jakarta gitu. Ke banyak daerah ya. Iya, itulah. Itu alhamdulillah lah. Pokoknya Mami KZ ini yang nama ini ya menurut saya ya berkah lah bagi kami sekeluarga. Alhamdulillah kami bisa umroh, Iya. bahkan kami bisa untuk beli tambah-tambahan furnitur rumah tangga kami, sepeda motor, banyak lah sebenarnya yang ya, sedikit lagi mungkin beli roda 4. insya Allah. Insya Allah. Amin. Dan intinya kalau dari saya pribadi buat semua pencinta atau pemirsa yang melihat ini, sebagai kita pengusaha muda yang UMKM, jangan takut di masa pandemi ini, karena jangan ada pandemi ini suatu alasan kita untuk berhenti mengembangkan UMKM kita ini, karena kita tahu banyak orang di pandemi ini, di UMKM ini pada banyak yang tutup dengan alasan ekonomi lagi goyang. Jadi semua tidak ada istilah pandemi yang membuat kita menyerah, tapi mari kita bangkit. Tidak perlu ada toko, tidak perlu ada orang, cukup kita menjual melalui sosial media, teman terdekat dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan buat semuanya, kalau pengen rasa jangan buat penasaran, langsung
order di Mommy Kitchen. sosmednya kan, Bang? Sosmednya. Ya, Nah, di IG-nya Instagram. juga ini. IG-nya juga Mommy ini. Kize, Nah, Mommy nanti _Kize. di situ ada nomor WA yang bisa dihubungin untuk penjualan Ya, dan nanti. Bisa melalui DM, DM. bisa WA. Nanti ditampilkan. Nanti kita tampilkan di sini juga ada. Ya. Nanti kita bisa kirim melalui Grab, Iya. Gojek, semua bisa. Tapi mohon Online. maaf untuk Melalui di udara juga kita bisa. melalui udara kirim. bisa. Kalau di luar kota, misalnya Jakarta, kita semua bisa kirim. Ya. Ya. Jadi Bang Aril, Kak Nora, aku ngambil kesimpulan dari cita-cita kita tadi lah kan. Ternyata memang usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Iya, benar. iya benar. Benar. Dengan niat yang ikhlas, Nah, itu. walaupun usahanya itu apa, ada sampingan, Ada. itu usaha sampingan karena udah ada pekerjaan tetap kan gitu. Iya. Tapi ada niat yang terbesit secara spontan, ternyata dijawab, Iya, dijabah Allah. dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berusaha, berdoa, Iya. dan ada kemauan. Pencapaiannya apa? Bisa berangkat umroh dengan Iya. penghasilan itu. Penghasilan. Ya, nggak sangka lah kita bisa umroh. Itu aja. intinya. Bisa umroh. Bisa umroh. Dari hasil Tahu balik. tahu balik yang Tahu. rencananya sampingan Nah, tadi kan gitu. Kalau di RCTI ada bubur naik haji, kita tahu balik naik umroh. Tahu. Coba. Sama bos tahu balik. Nah, iya. Bos tahu balik bisa umroh. Iya iya iya. Mungkin sekian dulu untuk ngeheng kali ini. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya yang juga gak kalah menarik. Makasih buat Bang Aril, Iya. Kak Nora. Sama-sama. Gitu ya. Wassalam. Bye bye. Tahu Bali membawa berkah. Kisah yang saya harap bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ini merupakan bukti bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ditambah dengan niat baik, apalagi niat ibadah pun akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang saya tangkap dari kisah kedua teman saya ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam berusaha dan bekerja. Tentunya dengan niat yang baik bisa memberikan hasil yang baik pula. Masa pandemi bukan alasan untuk melunturkan semangat kita dalam berjuang. Terima kasih buat Bang Aril dan Nora. Semoga makin sukses usaha Mami QZ-nya. Sekian segmen ngeheng kali ini. Sampai jumpa di segmen-segmen lainnya yang tidak kalah menarik. Wassalam, bye-bye. Semua kita cobain tahu balik namanya. Ini semacam kayak tahu siomay. Sambalnya sih yang seru nih. Pasti mantap. Mau? Om bisa cek di Mommy_KZ. Cak itu. Segar banget. Guys, ini makanan favorit aku, tahu balek Medan ya. Nah, ini sambelnya aku taruh dulu di sini ya. Malam-malam begini lapar dan kebetulan dapat kiriman tahu balek. Ini buatan Mommy QZ. Bang Aril, thank you Bang buat kiriman tahunya. Ini asal Sumatera Utara guys. Kita coba ya. Sambelnya ini nih. Tuh. Wah. Enak banget. Ternyata beneran enak. Tahu balek ini khas dari Medan. Kita mau cobain dulu nih tahu baleknya. Udah digoreng, crispy banget. Sambelnya ini. Ini dari Mami_QZ. Masya Allah nih. Dan sausnya tuh enak banget. Antara asem, pedas juga. Dan yang paling penting memang tahunya ini nih. Bismillah. Lembut banget. Luarnya tuh lembut banget. Tahu balek isi ayam, cakep. Sambelnya juga ada asam, ada manis, pedasnya gokil.